Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Octavia dengan NIM 1910711018. Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi oleh Heather Sutherland, yang mana pokok persoalan dari buku ini adalah masalah pemerintahan dan politik. Pada bagian awal buku ini menyajikan pola politik dan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Hindia Belanda seharusnya merupakan sebuah Beamtenstaat, yakni sebuah negara apolitis di mana politik adalah pertama-tama sebagai sebuah alat untuk benar-benar mewujudkan suatu pemerintahan yang kukuh, dan bukannya alat untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan sosial yang bersaingan. Adalah benar bahwa pemerintah pusat Hindia Belanda itu berarti birokrasi, dan bahwa para pejabat itu pada umumnya memiliki hak monopoli dalam pembuatan keputusan. Namun para pejabat itu bukannya terisolasi di dalam detasemen model Olimpia. Pemerintah Belanda di Jawa senantiasa merupakan sebuah kekuatan politik intervensionis yang aktif, baik sebagai alat penunjang rezim kolonial maupun sebagai himpunan kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda-beda yang mempertahankan posisi-posisi elitnya secara menentukan. Pangreh Praja sebagai pewaris penguasa-penguasa tempat dari masa prakolonial dan juga sebagai wakil pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda juga membagi wilayah Indonesia menjadi wilayah-wilayah kecil, yang mana wilayah tersebut dipimpin oleh bupati. Dalam pemerintahan Belanda, bupati-bupati itu mendapatkan kedudukan yang tidak setara dengan jabatannya. Bupati ini selalu disudutkan oleh pemerintah Belanda. Mereka diperlukan dalam pemerintahan tapi tidak dalam politik. Bupati ini juga ditugaskan untuk meminta pajak kepada rakyat pribumi. Pada bagian 2 kita bisa mengetahui kalau sebenarnya syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang bupati adalah berasal dari keturunan ningrat atau dari kasta yang tinggi. Dari buku ini kita juga bisa mengetahui kalau pada zaman dahulu itu para bupati suka mengadakan pesta rakyat seperti kenduri yang diadakan secara besar-besaran, yang mana para bupati ini juga memiliki hutang yang sangat banyak kepada rentenir dikarenakan biaya untuk mengadakan pesta rakyat tersebut sangat besar. Selain itu, para bupati ini juga suka beristri banyak. Selanjutnya, pada bagian 3 hingga 5 dapat kita ketahui bahwa pemerintah Hindia Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah seperti Svea, HBS, Hogere Burgerschool, dan lain sebagainya. Yang bisa bersekolah di sekolah Belanda ini hanyalah anak dari pejabat-pejabat pemerintahan seperti bupati, priai yang tinggi kastanya, sedangkan anak dari pribumi sangat sulit untuk masuk ke sekolah dikarenakan biayanya yang sangat mahal. Selain itu, karena biayanya yang sangat mahal ini, maka dibentuklah sekolah-sekolah lain untuk para rakyat miskin, yang mana banyak anak-anak yang bersekolah di sekolah tersebut. Jadi, karena pemerintah Belanda ini mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat pribumi, maka rakyat pribumi ini disekolahkan oleh orang tuanya bahkan hingga ke negeri Belanda. Karena para pemuda Indonesia yang banyak bersekolah menyebabkan bangkitnya semangat nasionalisme
Pemuda Indonesia. Hingga berdirilah Budi Utomo. Ini adalah organisasi yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Lalu muncullah organisasi-organisasi lain seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam. Kaum priai merupakan kaum yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan Belanda di Indonesia. Namun banyak juga terjadi diskriminasi terhadap kaum priai dikarenakan tahta atau garis keturunannya. Apabila berasal dari golongan atau tahta yang rendah, maka priai ini akan dicap sebagai golongan rendahan. Umumnya di Jawa, apabila priai atau bupati ingin menemui atasannya si Belanda, harus menggunakan bahasa Jawa yang halus, dan juga harus duduk di lantai, bahkan harus menyesuaikan baju untuk menghargai atasannya si Belanda tersebut. Yang mana isi dari buku ini mulai dari bab 1 sampai 10 menceritakan bagaimana pemerintahan Belanda di Indonesia, apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Belanda terhadap politik Indonesia, serta perkembangan organisasi nasionalis seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, Sarekat Islam, dan lain sebagainya. Dibentuknya organisasi ini merupakan faktor pemicu semangat nasionalisme yang menjadikan pemuda Indonesia untuk giat belajar bahkan ke negeri Belanda, supaya bisa membentuk negeri mereka sendiri. Sedangkan pada bagian 11 buku ini atau bagian akhir, buku ini menggambarkan bahwa Belanda, Jepang, dan Indonesia, yang mana pada tahun 1942 Belanda yakin kalau rakyat pribumi tidak akan menyambut kedatangan Jepang dengan baik. Namun dugaan Belanda tersebut malah sebaliknya. Rakyat Indonesia justru menyambut kedatangan Jepang dengan baik. Bahkan akhirnya Indonesia sendiri dikuasai oleh Jepang dikarenakan Belanda kalah pada Perang Dunia Kedua. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya, pada tahun 1965, Indonesia berhadapan dengan PKI. Namun PKI itu dapat ditaklukkan oleh Soeharto, yang menandakan berakhirnya Orde Lama. Tahun 1975 dapat kita ketahui Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam buku ini adalah pendudukan Belanda di Indonesia menyebabkan berubahnya tatanan pemerintahan dan politik Indonesia dari tradisional ke arah yang lebih modern, bahkan hingga saat sekarang ini. Sekian yang dapat saya ambil kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.